Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat jumpa lagi di dalam ibadah kita di tengah-tengah suasana wabah COVID-19 yang masih meliputi kita. Kita tetap teguh kuat di dalam iman kepada Tuhan. Karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mengawali itu, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan masih memperkenankan kami hidup sampai saat ini, sekalipun kami diliputi dengan segala macam tantangan dan kesulitan. Bahkan kami bersyukur kami diperkenankan lagi untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pergi menyediakan tempat bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, menguasai hati pikiran kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu, untuk kami pegang teguh dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih meliputi kehidupan atau wilayah di mana kita berada. Tetapi dalam pengharapan kepada Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu akan berakhir atas kuasa dan kehendak Tuhan. Yesus Kristus telah naik ke surga dan Ia pergi menyediakan tempat untuk kita. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita sekalian. Kita akan merenungkannya bersama-sama dalam suatu pokok renungan, yaitu makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara-saudara, itu memberi makna yang banyak yang dapat meneguhkan dan menguatkan kita di dalam mengiring Dia. Dapat menguatkan kita di dalam menantikan kedatangannya kembali. Makna yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ialah bahwa sorga itu memang ada. Sorga itu memang ada. Itu adalah suatu tempat seperti yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, dalam 2 ayat ini 5 kali Tuhan Yesus mengatakan tentang tempat, lokasi, yaitu surga itu. Surga itu adalah suatu tempat. Walaupun ada pandangan, ada orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa surga itu hanyalah suatu keadaan, hanyalah suatu situasi. Mungkin itu situasi menyenangkan, keadaan yang begitu indah. Itulah yang orang anggap sebagai surga. Jadi ungkapan Tuhan Yesus di sini atau perkataan Tuhan Yesus di sini mematahkan pandangan seperti itu. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sorga itu adalah suatu tempat yang jelas, yaitu tempat dari mana Yesus datang pada waktu ia datang ke dalam dunia ini. Tempat kemana Yesus pergi waktu ia naik ke sorga. Dikatakan bahwa Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Inilah alasan kenapa kita tidak perlu takut pada kematian. Kenapa kita tidak perlu takut terhadap bahaya maut yang mengancam kehidupan kita. Karena kalau kita mati masuk surga. Satu kali Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang pendeta bertanya kepada jemaatnya. Pendeta ini bertanya, siapa di antara kalian yang mau masuk surga? Serempak jemaatnya acungkan tangan dan diikuti dengan perkataan, aku mau. Ya. Pertanyaan kedua dari pendeta ini, siapa yang mau duluan ke sana? Saudara-saudara, tidak ada anggota jemaat yang mengacungkan tangan. Tidak ada anggota jemaat yang bersuara. Bapak Ibu sekalian, memang untuk masuk surga itu bukan penentuan waktu dari kita. Kita tinggal menunggu kapan Tuhan datang. Seperti Yesus katakan, jika tempat itu telah tersedia, aku akan datang dan membawa kamu ke tempat itu. Namun saudara-saudara sekalian, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk memasuki tempat itu. Rasul Paulus pernah menghadapi dilema, saudara-saudara, masalah hidup atau mati. Paulus mengatakan, aku diperhadapkan kepada 2 pilihan. Mau pergi bersama dengan Kristus dalam artian mati. Paulus katakan itu jauh lebih baik bagiku, karena begitu besar kerinduannya kepada Kristus, sehingga dia mau cepat-cepat untuk berkumpul, bertemu, berada bersama dengan Kristus di sorga. Dia katakan itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal bersama dengan jemaat Tuhan. 2 pilihan ini saudara-saudara menjadi pergumulan Rasul Paulus. Dan akhirnya dia tahu bahwa dia harus tinggal. Tuhan menghendaki untuk sementara waktu tinggal bersama dengan jemaat. Tujuannya apa saudara-saudara? Untuk meneguhkan iman jemaat, untuk membina jemaat menjadi jemaat yang kuat dalam iman kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita lakukan sekarang ini saudara-saudara, sambil kita menantikan kapan Kristus datang membawa kita ke tempat itu, yaitu ke surga. Yang kita harus lakukan adalah setia, memuliakan Dia, melayani Dia, melakukan segala kehendaknya, sehingga kita berkenan kepada Allah. Merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga harusnya diikuti komitmen. Aku mau setia kepada Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau hidup memperkenankan hati Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebenarnya memberi arti makna bahwa tugas Yesus di dunia ini
telah selesai. Yesus telah melaksanakan tugasnya. Matius pasal 18 ayat yang ke-11 berkata demikian. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Inilah tujuan anak manusia, yaitu Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan yang hilang. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Dia memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Dan dia mengerjakan keselamatan itu di dalam dirinya. Dan puncak dari pengerjaan keselamatan itu adalah di atas kayu salib. Tatkala dia di atas kayu salib, dalam keadaan tidak dapat melepaskan dirinya sebagai manusia, di atas kayu salib dia meneriakkan suatu teriakan kemenangan. Sudah selesai. Itulah teriakan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dalam keadaan dia tersalib, menjelang ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia meneriakkan teriakan kemenangan. Dia menang. Pekerjaan penebusan atau proses penebusan telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tugasnya selesai. Dan karena itu, setelah kebangkitannya dari antara orang mati, dia naik ke sorga. Dan dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, istilah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah suatu ungkapan kemenangan, pengakuan kemenangan atas Yesus Kristus. Dia diberikan otoritas, kuasa atas langit dan bumi, surga dan bumi. Dia diberikan otoritas, diberikan kuasa itu. Saudara-saudara, dia adalah seorang pemenang. Yesus telah melaksanakan tugas penyelamatannya. Puji nama Tuhan. Kita sekarang ini ada, hidup, kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu karena kuasa dari penyelamatan yang Yesus kerjakan. Kita telah menerimanya, kita telah dijadikan anak-anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Yang ketiga adalah bahwa ia memberikan amanat agung bagi kita. Yesus yang naik ke sorga memberikan amanat, perintah yang agung, pesan yang agung untuk kita kerjakan. Apa itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Tentulah itu adalah melanjutkan misi yang Yesus telah kerjakan, yang selesai dikerjakannya, yaitu penebusan di dalam Yesus Kristus. Berita tentang keselamatan itu harus kita teruskan, beritakan di dalam kehidupan kita. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah amanat yang Yesus telah berikan kepada murid-muridnya. Dan pada saat menjelang Yesus naik ke sorga, amanat ini juga disampaikan. Bahkan disampaikan oleh malaikat. Ya, di dalam ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Dan ditegaskan lagi oleh malaikat tentang kenaikannya ke surga dan kedatangannya kembali di waktu yang akan datang. Kenaikannya ke surga itu
memberi pesan kepada kita untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kita diperintahkan untuk menyampaikan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Namun demikian, di dalam pembacaan kita tadi nampak bahwa para murid gagal fokus untuk perintah Tuhan Yesus ini. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu tahu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus telah memberikan amanat, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ini amanat penginjilan, memberitakan kabar baik. Tetapi orang-orang yang ada pada masa itu, termasuk para muridnya, bertanya, maukah engkau pada hari ini, pada masa ini, memulihkan kerajaan di Israel? Lainnya dipesankan, lain yang dipikirkan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11, ayat 10 saya bacakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lagi-lagi murid-murid ini ditegur oleh malaikat. Dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 juga ditegur oleh Tuhan Yesus. Kamu memikirkan apa yang bukan pesan Tuhan kepadamu. Waktu Yesus naik ke surga, saudara-saudara, orang-orang yang menyaksikannya, para murid yang menyaksikannya, tentu begitu bangga, terkesima, kagum tentang peristiwa yang ajaib itu. Tiba-tiba Yesus terangkat ke sorga dan kemudian tertutup oleh awan. Luar biasa, saudara-saudara. Para murid tentu kagum dengan pengalaman seperti ini. Dan karena kekagumannya, mereka masih menatap ke atas. Seakan-akan mungkin mereka lupa ada tugas, ada amanat yang diberikan kepadanya. Itulah sebabnya dua malaikat itu menegur mereka. Jangan menetap ke atas saja. Ingatlah apa yang telah dipesankannya. Dia yang naik sekarang ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik itu. Saudara-saudara sekalian, para murid sepertinya gagal fokus terhadap tugas itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Di dalam kehidupan dan di dalam tugas tanggung jawab kita, pesan firman Tuhan kepada kita, jangan sampai kita gagal fokus, sehingga kita tidak melaksanakan tugas atau amanat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus selalu mengintrospeksi diri kita, menguji motivasi dan fokus kita. Fokus kita apakah masih kepada Tuhan, kepada amanat itu, ataukah sudah pada hal-hal yang lain. Saudara-saudara, sebagai jemaat misioner, kita harus berani menyaksikan tentang Injil Yesus Kristus. Tapi fakta membuktikan, Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang menyampaikan atau menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen saja. Itu sulit baginya. Apalagi mau menyebut di bibirnya nama Yesus. Belum lagi menyebut di dalam Yesuslah keselamatan, atau hanya melalui Yesus jalan keselamatan. Saudara-saudara, kita perlu mengevaluasi kehidupan dan pelayanan kita. Dibutuhkan keberanian untuk bersaksi, memberitakan tentang
Injil Yesus Kristus itu? Ataukah kita juga fokus pada diri sendiri? Kita masih melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya yang kita cari adalah kesenangan diri sendiri dan bukan kesenangan Tuhan. Yang kita puaskan adalah keinginan pribadi kita, bukan Tuhan yang dipuaskan. Ini yang harus kita evaluasi di dalam pelayanan kita, supaya kita kembali fokus kepada pemberitaan Injil Yesus Kristus. Kepada rekan-rekanku para gembala jemaat, mari juga kita mengevaluasi pelayanan kita, fokus kita. Apakah memang kita tetap fokus pada penggembalaan umat Tuhan, anggota jemaat yang dipercayakan kepada kita, ataukah kita menggembalakan yang lainnya? Atau kita berusaha untuk hal-hal yang lain? Karena kekhawatiran kita tentang kehidupan ini, kita mulai melakukan usaha-usaha yang sesungguhnya membuat kita tidak lagi fokus kepada pelayanan penggembalaan. Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang juga kita fokus mencari nama atau penghormatan. Jika suatu pelayanan dikerjakan dan bukan kita yang di situ, kita mulai mencari-cari cara yang bisa menggagalkan pelayanan, yang membuat kontraproduktif di dalam mengerjakan pelayanan, hanya karena bukan kita yang ada di situ. Ini juga adalah gagal fokus. Tuhan mempercayakan pelayanan kepada setiap orang yang dikenannya. Dan siapapun yang Tuhan kenan, kalau itu adalah atas kehendak Tuhan, perlu untuk kita saling menopang, saling mendukung satu kepada yang lain. Karena juga kita mengerjakan pelayanan secara serampangan, sesuka hati kita. Padahal secara organisasi kita sudah ada target dan mekanisme bersama, visi bersama. Hanya karena motivasi-motivasi yang berbeda, sehingga kita mengabaikan sistem dan mekanisme di dalam persekutuan kita. Ini juga adalah suatu tanda kita gagal fokus. Saudara-saudara, jangan sampai kita gagal fokus, yaitu tatkala kita tidak lagi fokus pada amanat Tuhan Yesus Kristus yang kali ini kita peringati kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus pasti sedih jika di bibir kita memuji Dia, tapi dalam hati dan dalam tingkah laku kita mengabaikan pesannya. Mari kita selalu menguji sikap hati kita kepada Dia, seperti ungkapan Raja Daud dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara-saudara, jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk memperdaya saudara-saudara. Jangan berikan kesempatan kepada iblis membuyarkan tujuan pelayanan Anda bagi Tuhan. Andalkan Tuhan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Saudara-saudara sekalian, ada satu contoh saya mau berikan bagi kita sekalian. Contoh terbaik dalam fokus melaksanakan tugas pelayanan amanat Yesus Kristus adalah Diaken Stefanus. Kisah Rasul pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-60 menceritakan ini. Stefanus yang karena ketekunannya mengelola diakonia yang dia kelola atas pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, sehingga dia dipenuhi mujizat dan tanda-tanda, sehingga mendapat tuduhan palsu. Keberhasilannya mendapat tantangan dan tuduhan dari banyak pihak. Namun ia tidak gentar terhadap ancaman maut. Bahkan Bapak Ibu sekalian, semakin dia berani memberitakan Injil Yesus Kristus, karena Roh Kudus memenuhi dia,
dia mengandalkan Roh Allah di dalam setiap pelayanannya. Sebelum ia dirajam batu, saudara-saudara, ia minta kesempatan, dia berdoa, dia menengadah ke langit, dan dikatakan bahwa langit terbuka, dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Berita tentang kenaikan Yesus ke surga, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berita tentang penderitaan oleh Stefanus, ia melihat langit terbuka, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus berkenan atas segala pengorbanan dan pelayanan Stefanus. Yesus mengapresiasi kalau kita dalam menonton misalnya pertandingan, kalau itu sesuatu yang pertunjukan luar biasa, orang sambil bertepuk tangan, berdiri, standing applause. Yesus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Stefanus. Dan ia memperkenankan, hai anakku, marilah. Engkau telah mengakhiri pertandingan yang baik, seperti Kristus telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara-saudara, inilah suatu teladan bagi kita di dalam melayani Tuhan. Mengerjakan amanat agung Yesus Kristus, kita harus mengerjakannya di dalam suatu keberanian, karena Roh Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Roh Allah itulah yang memberikan kita hikmat dan kuasa. Mungkin kita berkata, di manakah Roh Allah yang menyertai Stefanus? Di manakah Yesus Kristus yang telah menjanjikan, aku menyertai kamu senantiasa? Kenapa ia mati di rajam batu? Saudara-saudara, penyertaan Tuhan bagi kita tidak hanya untuk menghindarkan kita dari mara bahaya. Jika Tuhan berkenan menghindarkan kita dari mara bahaya, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan juga dari sisi yang berbeda, bahwa di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, ia memberikan kita hikmat dan kuasa. Ia memberikan kita kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu tanpa mengorbankan iman dan percaya kita kepada Dia. Itulah yang terjadi pada Stefanus, saudara-saudara. Dia memperoleh kemenangan karena penyertaan Tuhan. Dia memperoleh kemenangan. Dia diberikan hikmat dan keberanian untuk memberikan pembelaan di hadapan mahkamah, di hadapan pengadilan. Luar biasa, saudara-saudara. Seorang diaken, dia bisa menjelaskan begitu rinci, mulai dari pemanggilan Abraham sampai kepada pengerjaan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu dijelaskan oleh Stefanus begitu baik. Dari mana ilmu itu? Dari mana hikmat itu? Itu pasti dari Roh Allah yang menyertainya. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, jika kita benar-benar berserah dan bergantung kepada Tuhan di dalam mengerjakan pelayanan kita, tugas amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita, sambil kita menunggu Dia datang untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia sediakan, yang kita harus lakukan adalah kita mengerjakan pelayanan kita dengan baik, dengan jujur, dengan tulus. Kita butuh keberanian di dalam Roh Allah untuk mengerjakan itu. Yakinlah Tuhan pasti menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat berusaha mewujudkan jemaat misioner. Selamat berusaha menghadapi, melawan COVID-19. Yakinlah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, melalui Roh-Nya yang kudus, Dia menyertai, membimbing dan memelihara kita hari demi hari, memproteksi kita dari virus-virus yang bisa saja menginfeksi kita. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu telah kami renungkan bersama-sama. Biarlah Roh Allah yang bekerja menanamkannya, meneguhkannya di dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami, mampu melaksanakan tugas dan amanat
agung yang Yesus telah berikan bagi kami. Firman-Mu ini akan mampu membuat kami bertahan hidup setia sampai Kristus datang kembali untuk menjemput kami, membawa kami masuk ke tempat yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.